Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Surga dalam bahasa Arab disebut Al-Jannah, yang diambil dari ungkapan Al-Hadiqah Jatusi Syajar, kebun atau taman yang terdiri dari berbagai macam pepohonan. Terdapat 4 macam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bertakwa. Salah satunya adalah surga Firdaus. Surga Firdaus terbuat dari perak, warnanya tampak seperti hijau tua. Ada 2 buah mata air yang memancar, serta tersedia macam-macam buah di dalamnya. Surga Firdaus disebut sebagai surga tertinggi dan tingkatannya paling utama bagi umat Islam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdol atau utama. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Oleh karenanya, banyak umat muslim yang bermimpi untuk dapat mencapai tingkatan surga Firdaus sebagai tempatnya di akhirat. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberikan kriteria siapa saja yang berhak masuk surga Firdaus melalui firman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11, yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Mu'min ayat 1-11. Maka dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menjadi penghuni surga Firdaus, setidaknya harus menjadi golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah 1. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk artinya penuh penyerahan diri dan kebulatan hati yang sungguh-sungguh. Tak heran meskipun berat, sholat seorang muslim harus selalu diusahakan untuk khusyuk agar dapat memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna. Orang yang termasuk golongan ini akan meninggalkan hal duniawi yang tak penting dan senantiasa memilih perbuatan yang lebih bermanfaat. 3. Orang yang menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Zakat juga termasuk ke dalam rukun Islam keempat, sehingga harus dijalankan bagi para pengikutnya. 4. Orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina. Perbuatan keji dan zina sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mendekatinya saja sudah mendapatkan dosa. Oleh sebabnya, manusia diminta untuk selalu menjauhinya agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Orang yang menahan pandangannya. Menjaga pandangan adalah bentuk menghindar dari perbuatan nafsu manusia. Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hendaknya selalu dijaga agar tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. 6. Orang yang menjaga amanah dan menepati janjinya. Amanah adalah sebaik-baiknya kepercayaan yang wajib dijaga oleh seluruh manusia. Sedangkan janji ibarat sebuah hutang yang wajib dilunasi agar tidak menjadi ladang dosa di kemudian hari. 7. Orang yang memelihara sholatnya.
Salat merupakan ibadah paling utama yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim. Memelihara salat artinya selalu menunaikan salat secara tepat waktu serta menyempurnakan gerakan-gerakan yang ada di dalam salat. Sahabat yang beriman, itulah 7 kriteria orang-orang yang akan mendapatkan sentral kenikmatan surga, yaitu surga Firdaus. Semoga kita semua menjadi ahli surga. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mengimani kehidupan di alam kubur adalah kewajiban bagi setiap muslim dan mukmin. Di alam kubur kelak akan ada pertanyaan dari 2 malaikat munkar dan nakir kepada si mayit tentang selama kehidupan di dunia. Kedua malaikat ini seringkali digambarkan berwajah bengis dan menakutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayit telah dikubur atau jika salah seorang kalian dikubur, maka akan ada 2 malaikat yang mendatanginya, yang keduanya hitam kebiruan, diberi nama Munkar, dan yang lainnya bernama Nakir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tak ayal terkadang seseorang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Hal serupa ada dalam benak Sayyidina Umar bin Khattab. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi menuliskan sebuah riwayat dari Al-Jazuli dalam kitab Syahrul Risalah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabat perihal Munkar dan Nakir. Digambarkannya malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi seorang mayat di kubur dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras, dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Mendengar penuturan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, Sayyidina Umar bertanya, Rasul, apakah saat dikubur nanti aku sama seperti sekarang ini? Ya, jawab Rasul. Kalau begitu, demi Allah, aku akan lawan kedua malaikat itu, ujar Sayyidina Umar menimpal. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, putra beliau yang bernama Abdullah bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu Abdullah menanyakan ihwal bapaknya di alam kubur. Umar menjelaskan kondisinya di alam itu, aku didatangi 2 malaikat. Keduanya bertanya kepadaku, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Aku jawab, Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad. Lalu kepadanya aku tanyakan, kalian berdua siapa Tuhanmu? Mendapat pertanyaan seperti itu, kedua malaikat itu saling berpandangan. Salah satunya berkata, ini Umar bin Khattab. Lalu keduanya pergi meninggalkanku. Demikianlah Sayyidina Umar bin Khattab. Ia tak hanya berani di dunia saja, tapi di alam kubur pun keberaniannya tetap kuat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya Umar bin Khattab memiliki banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah pun memujinya lantaran ketegasan yang dimiliki Umar. Setan pun takut kepada beliau, bahkan tak berani melewati jalan yang dilewati oleh Umar. Hal ini sesuai dengan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sekali-kali setan tidak akan melalui suatu jalan yang akan kau lewati. Selain tegas, Umar bin Khattab juga memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Maka tak heran jika beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberi ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Hadis riwayat Bukhari. Kisah tentang orang-orang yang menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir sebagaimana jawaban Umar tersebut tidak sedikit. Banyak ulama dalam berbagai kitabnya yang meriwayatkan kisah-kisah semisal Umar. Seperti Yazid bin Harun yang ketika ditanya kedua malaikat perihal siapa Tuhan dan nabinya, beliau menjawab, pertanyaan seperti ini diajukan kepadaku, sementara 80 tahun lamanya aku mengejarkan jawabannya kepada para orang-orang yang banyak. Lalu kedua malaikat itu pun pergi dan meninggalkannya. As-Suyuti dalam kitabnya menjelaskan,
bahwa ada segolongan orang yang kelak di alam kuburnya sama sekali tak ditanya oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir, seperti para syuhada, siddiqin, dan lainnya. Mungkinkah kita menjadi bagian yang dikecualikan itu? Allahu a'lam. Sahabat yang beriman, semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.